Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, kemarin Dapodik sudah cut off ya teman-teman, tanggal 31 Desember. Berarti setelah itu sampai sekarang tanggal 7, teman-teman tidak bisa mengerjakan apa-apa di Dapodik ya teman-teman. Entah itu teman mau mengupdate data guru, data Sapras, data peserta didik, atau yang lainnya. Kenapa? Karena tidak akan berefek apa-apa ke yang lainnya, entah itu ke Peru APD-nya, atau ke Info GTK-nya, atau ke SIM PKB-nya. Jadi teman-teman silakan istirahat dulu, tidak mengerjakan Dapodik dulu karena tidak akan berefek apa-apa. Yang mau sinkron juga tidak akan bisa sinkron. Yang teman-teman sudah di-uninstall Dapodiknya, sudah dihapus dan ingin install kembali, tidak akan bisa juga. Kenapa? Karena kita harus menunggu rilis Dapodik yang terbaru. Nah, ini info dari teman-teman. Kemarin ada salah satu teman saya yang menyampaikan ketika itu dia Dapodiknya teruninstall dan ingin install dengan registrasi online, ternyata tidak bisa. Ini ya teman-teman buktinya. Ketika ingin registrasi online ada pesan atau notif error. Yang menggunakan registrasi offline juga sama, profil Dapodik ada notifnya Anda dalam antrian tunggu. Mungkin ini juga terjadi jika teman-teman yang ingin mengunduh profil rapot ya teman-teman, karena kan kemarin ada pembahasan tentang rapot yang harus masuk ke Dapodik. Ketika teman-teman download profilnya akan ada notif Anda dalam antrian tunggu. Mungkin nanti coba teman-teman ketika Dapodik sudah rilis, silakan teman-teman yang ingin memasukkan lagi data rapotnya ke Dapodik, silakan di-download lagi profilnya. Karena sekarang hingga sampai muncul si Dapodik rilis terbaru tidak akan bisa ngapa-ngapain ya teman-teman di Dapodik. Juga sama, dia ketika ingin meregistrasi online juga ada notif kesalahan dalam proses registrasi. Jadi teman-teman yang sudah uninstall dan ingin install kembali Dapodiknya tidak akan bisa ya teman-teman. Ditunggu saja Dapodik rilis terbaru. Dan untuk mempersiapkan apa saja yang harus siapkan ketika Dapodik 2025 semester genap muncul, ini yang saya persiapkan ada 8 poin. Nanti saya bahas satu persatu. Oke, yang saya lakukan biasanya itu saya unduh profil sekolah di Dapodik. Di sini ya teman-teman, kita ke pusat unduhan. Nah, ke manajemen. Nanti silakan teman-teman unduh aja ini. Nah, tadi saya sudah unduh. Isinya itu berbentuk Excel. Jadi di sini tuh ada profil sekolah kita. Nanti kan kita di semester baru, data di Dapodik di sini itu akan nol ya teman-teman. Dan di sini akan kembali nol, data pesertanya nol, jumlah rombelnya nol, jumlah gurunya nol. Nanti akan kembali seperti kita di semester awal di tahun ajaran baru. Makanya saya unduh dulu profilnya, karena kan nanti kita isi lagi data-data ini ya teman-teman, SK-nya, tanggal SK pendirian dan yang lainnya. Jadi saya amanin dulu datanya. Kalau saya lupa tinggal melihat di sini saja. Oke, terus selanjutnya yang saya lakukan itu yang kedua, siapkan SKBM atau SK pembagian tugas guru semester genap. Kenapa? Karena nanti kita inputkan juga di Dapodik. Nah, jika teman-teman menggunakan SK-nya per tahun, dia teman-teman tidak perlu mempersiapkan SK di semester genap. Kalau teman-teman menggunakan SK-nya per tahun. Kalau teman-teman menggunakannya SK per semester, berarti teman-teman harus mempersiapkan SK semester genap yang sekarang. Nah, nanti kan kita inputkan juga ya teman-teman di Dapodik di sini ya teman-teman. Di menu rombongan belajar, di reguler, terus kita klik salah satu kelasnya. Nanti juga di sini rombelnya akan hilang ya teman-teman, tidak ada rombel di Dapodik yang baru ya teman-teman. Nanti teman-teman masuk ke pembelajaran, terus kita akan pilih PAI, PKN dan yang lainnya, pendidikan Pancasila, gurunya siapa, nanti kita masukkan SK mengajarnya, SK ya tadi teman-teman. Kalau teman-teman per semester berarti masukkan SK yang terbaru. Kalau teman-teman SK per tahun tinggal dimasukkan lagi SK yang sebelumnya. Tapi nanti di sini akan hilang ya teman-teman, akan tidak terisi
ya teman-teman, kalau yang nanti kita menggunakan Dapodik semester genap ya teman-teman, nanti diisi ulang kembali di Dapodik yang baru ya teman-teman. Oke, itu kita close lagi. Jadi siapkan SK-nya ya teman-teman. Oke, kalau sudah dibagi bahasa Indonesia siapa gurunya, bahasa Inggris siapa, siapkan juga jadwal mengajarnya ya teman-teman. Nanti kan biasanya si operator Dapodik itu menginputkan jadwalnya di Dapodik ya teman-teman. Untuk saya kadang menginput di Dapodik, kadang tidak juga. Tahun kemarin semester yang ganjil ini saya tidak inputkan ke Dapodik ya teman-teman, karena sedang ada peralihan kurikulum di sekolah saya. Kurikulum yang baru ini masih bingung terkait jadwal di Dapodik ya teman-teman, jadi saya tidak inputkan. Nanti semoga di semester genap ini saya bisa menginputkan dan bisa membuat tutorial bagaimana menginput jadwal di Dapodik. Oke, yang selanjutnya siapkan dokumen untuk data kelas akhir ya teman-teman. Kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP, kelas 12 atau 13 untuk SMA atau SMK ya teman-teman. Nah, diperbaiki, dirapikan lagi untuk data-data kelas tingkat akhir ya teman-teman, namanya, NSN-nya. Kalau ada salah, ada perubahan, silahkan diperbaiki dari sekarang, karena kan ini kan menyangkut tentang ijazah si anak ya teman-teman, akan lulus dan akan melanjutkan ke tingkat lanjutnya. Kalau SD ke SMP, kalau SMP ke SMA, kalau SMA ke perguruan tinggi. Oke, terus yang selanjutnya yang nomor 5, jika nanti Dapodik semester genapnya berupa patch, tidak perlu uninstall ya teman-teman. Nah, kalau berbentuk patch si Dapodik ini kita tidak perlu uninstall ya teman-teman, kita tinggal install aja si patch-nya. Tidak lama biasanya untuk patch-nya ya teman-teman, biasanya hanya 1-3 menit aja untuk yang patch. Dan untuk jika Dapodik semester genap itu berupa installer, teman-teman, si Dapodik yang semester ganjil ini harus di uninstall. Nanti kita install yang terbarunya itu kalau bentuknya installer ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja Dapodik semester genap ini bentuknya patch atau installer. Jadi teman-teman, si Dapodik yang belum di uninstall jangan di uninstall dulu ya teman-teman, abaikan saja dulu, tidak perlu dibuka silahkan. Tapi ketika teman sudah membuka, tidak perlu mengerjakan apa-apa. Kenapa? Karena bisa mengerjakan tapi tidak akan berefek ke apa-apa karena tidak bisa sinkronisasi. Jadi diamkan saja dulu Dapodiknya sampai hingga rilis Dapodik yang terbaru. Terus yang selanjutnya, banyak yang bertanya ya teman-teman, kapan Dapodik rilis semester genap. Udah pada gatel mungkin ya teman-teman, Dapodik semester genap ini muncul. Perkiraan ya teman-teman, ini mah hanya perkiraan saja. Untuk tahun kemarin aja, tahun 2024 ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah, perkiraan tahun kemarin aja 11 Januari rilis Dapodik versi 2024C. Mungkin untuk sekarang versi 2025B, karena kan kemarin yang terakhir itu kan versi 2025A ya teman-teman di sini. Nah, di sini kan versi 2025A, mungkin nanti rilis terbarunya 2025B. Tahun kemarin aja 11 Januari, mungkin ya nggak jauh-jauh dari tanggal 11 ya teman-teman. Mungkin ya sebelum tanggal 11 atau setelah tanggal 11, mungkin nggak lebih dari tanggal 15 ya. Mungkin semingguan lagi akan muncul Dapodik semester genap ya teman-teman. Jadi ditunggu saja, kita siapkan dulu sebelum Dapodiknya emang benar-benar rilis. Itu ya teman-teman, hanya perkiraan saya saja ya teman-teman, berdasarkan tahun lalu ya teman-teman. Terus ada info atau desas-desus ya teman-teman dari entah itu, terutama di TikTok ya teman-teman, ada info katanya Dapodik akan dikunci. Nah, saya beri paham ya teman-teman, Dapodik itu tidak akan dikunci. Kenapa? Karena kan semua data yang ada di sekolah kita masukkan ke Dapodik dan kita kirimkan ke pusat, dan Minda atau admin Dapodik official juga sudah memberikan story ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat, Min, emang iya Dapodik 2005 dikunci, terus nggak bisa tarik data guru yang mutasi. Infonya agak takut. Emang iya, kalau di Dapodik dikunci siswa yang mutasi gimana? Nggak form kerusakan bangunan gimana? Terus mengajukan PIP gimana?
update data GTK gimana kalau emang benar si Dapodik itu dikunci. Sepemahaman saya, Dapodik dikunci itu masuknya alur pemasukan GTK guru baru ya teman-teman di Dapodik, terutama sekolah negeri ya teman-teman. Alurnya itu akan, ini mah menurut saya teman-teman, akan melalui PPG Prajabatan dulu ya teman-teman, PPG calon guru dulu. Nah, yang lulus dari PPG Prajabatan baru bisa masuk ke Dapodik. Jadi untuk sekolah negeri tidak bisa sembarang langsung masuk ya teman-teman. Jadi ke depannya itu tidak ada guru honorer untuk di sekolah negeri. Jadi ngambilnya itu dari PPG Prajabatan. Untuk sekolah swasta bagaimana? Menurut saya kan, karena kan swasta itu kewenangan yayasan ya teman-teman. Tergantung yayasannya mau masukin gurunya berapa, ada guru honorer atau guru yang lainnya, itu tergantung yayasannya. Dan pihak dinas hanya mengapprove-nya saja untuk sekolah swasta ya teman-teman. Untuk sekolah negeri yaitu harus PPG Prajabatan dulu. Oke, itu teman-teman 8 poin yang harus kita persiapkan untuk di Dapodik 2025 semester genap. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga teman-teman bisa men-share video ini agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi dan merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga ya teman-teman, subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.